Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kawan-kawan selalu dilimpahkan rahmat, taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja saya menyaksikan video dari Teku Muda Kori yang sangat berapi-api, ciri khas orang Sumatera. Nah, dalam video tersebut ada hal-hal yang disampaikan oleh beliau dan itu membuat saya shock kawan-kawan. Berkaitan dengan Gus Fuad Pleret dan CS-nya. Atau dalam arti lain, beliau Teku Muda membongkar siapa itu Gus Fuad Pleret dan CS-nya dan apa tujuannya bergabung di dalam pergerakan mereka. Jika ini benar, jika apa yang disampaikan oleh Teku Muda Kori ini benar, tentunya ini sangat menyedihkan. Dan tentunya harus Gus Fuad sendiri yang mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Teku Muda Kori lewat audio ataupun lewat video di channel beliau. Nah, kawan-kawan, kita nonton dengan santuy. Maka saya bilang, jadilah manusia, hatinya itu jangan seperti kaca yang tipis. Jadi kalau kita suka cubit orang, nanti kalau dicubit janganlah marah. Masa dicubit marah bilang untuk saya nggak apa-apa, dibilang saya seperti Mbak Alawi yang doyan dawir. Lalu saya bilang, saya dalam persoalan nasab, terserah Anda anggap apa siapapun buat saya, enggak masalah bagi saya. Tapi yang jelas saya berbicara masalah nasab palsunya Bani Ba'alawi itu dengan ilmu, ya, bukan dengan nafsu. Saya bilang, bahkan saya siap turun tangan, artinya saya turun ke jalan, saya turun secara fakta, bahkan siap berkelahi kalau bahasa orang Sumatera. Kalau sampean cuma nyap-nyap doang, nyanyi-nyanyi di media, nggak pernah keluarin ilmu, ini karena sudah menyangkut pada suasana panjang. Cuman dianggapnya saya itu mau dijadikan seorang yang tunduk atas kemauan dia, kemauan mereka-mereka yang punya siasat politik yang mereka mungkin melalui proses masalah nasab ini mengambil manfaat untuk politik. Sehingga bikin-bikinlah ormas, bikin ormas, bikin persatuan, ya, untuk tujuan bahasanya sih mendukung Kiai Imad. Jadi kalau mau mendukung Kiai Imad, kenapa persoalan-persoalan internal, persoalan pribadi dibawa ke media untuk penghasutan? Dan si Fuad Pleret saya udah nggak suka sama dia nggak suka, masa nggak masalah? Hah? Tinggal hitung aja, Fuad. Ente pernah ngasih pulus buat aneh, tinggal hitung aja, ntar gue bayar. Sampaikan sama dia. Ketika pulang dari Surabaya, ada polemik lama yang diangkat. Jadi polemik lama dicari-cari mana kesalahan saya untuk mau dijatuhkan saya di baik dalam dunia maya. Jadi sosok ngoreksi orang itu yang ngikut-ngikut Gus Fuad, gua simak dari mulai ba'da subuh sampai sholat isya, nggak ada yang sholat itu teman-teman. Baca Quran aja nggak ada yang. Katanya pengikut orang benar itu baca Quran aja nggak ada yang bisa. Itu coba buktiin dah, buktiin. Gue pengen tahu, termasuk yang bikin YouTuber itu gayanya doang sebakul itu. Jangan colek saya, ya. Jadi kalau kau nyolek saya berarti cari masalah sama saya. Ya, ini saya masih belum marah seutuhnya, masih belum. Masih bisa islah. Jadi kalau kita berjuang harus hargai teman-teman perbedaan. Perbedaan dalam suatu masalah itu pasti dari zaman Nabi ada perbedaan Kakang Fuad dan yang lain. Nggak bisa Anda memaksakan saya harus sesuai dengan otak sampean, nggak bisa. Hukum itu juga ikhtilaf. Nggak bisa semua dijadiin satu. Cuman saya punya gambaran persoalan diskusi ilmiah, ya, nggak mampu menjatuhkan hujah saya, ujung-ujungnya purik. Jadi ketika orang berkata kotor ke saya, karena itu pengikutnya, oke. Tapi ketika saya berkata kotor kepada gurunya, saya dikata jahat. Apakah itu adalah orang yang jujur dalam beragama? Tidak, teman-teman. Dan mereka itu bilang timnya Kiai Imad, dan saya dibikin judul Said Kori atau Teku Kori dikeluarkan dari timnya Kiai Imad. Nanti saya akan tanya sama Kiai Imad, benar apa enggak? Kalau benar saya terus terang aja, ini nggak ada urusan tim. Wong Kiai Imad ngomong sendiri, saya ngomong sendiri di media tentang masalah nasab. Kebetulan cocok satu pendapat, yaitu kita bahas. Dan kebetulan kita disatukan sama Allah. Nah, saya tahadus bin nikmat bergabung dengan wadah Laskar Sabilillah yang darinya NKRI, Laskar NKRI. Nah, di Laskar NKRI saya keluar, ya, Gus Fuad keluar bikin laskar sendiri, namanya Laskar Nusantara kalau nggak salah. Nah, Laskar Nusantara itu tidak pandang agama, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, masuklah di laskar itu. Bagi saya lah ikhlas hafiddin, nggak ada masalah. Tapi kalau Laskar Sabilillah misinya lain dengan misi itu.
Jadi jangan Kiai Fuad pingin menguasai seluruh laskar di Indonesia supaya tunduk patuh sama perintah dia. Banyak yang clash sebetulnya kalau kita membongkar. Waktu rapat di Demak, dibilang dia nggak hadir, katanya Sultan apa itu palsu lah, macam-macam lah. Ini teman-teman Bani Alawi, ya, semua saya informasikan kepada kalian semua, tantang aja tes DNA. Tapi jangan Bani Alawi yang tes DNA. Semua yang ngaku-ngaku juriyatnya Sunan Ampel, Sunan Derajat, semua ajak tes DNA. Ya, ajak tes DNA itu semua. Saya ajak tes DNA biar ketahuan semua. Nanti ujung-ujungnya pada kuat nggak sama tes DNA? Ya, sekarang orang itu menyatakan untuk agar Ba'alawi tes DNA. Ya, itu si Fuad udah tes DNA, upload grupnya apa itu coba tanya. Nggak berani dia buka. Nggak berani dia buka udah berapa bulan. Upload grupnya apa dia itu? J bukan. Jadi nuntut orang, tetapi diri sendiri sebenarnya kemana jalur upload grupnya? Ya kalau saya itu bicaranya ilmiah. Tidak ada di hati saya kotor untuk benci suatu nasab. Tetapi selama catatan nasab tidak jelas, maka saya tetap melawan gitu loh. Mungkin teman-temannya apa siapapun orang yang dari klan Ba'alawi paham maksud hati saya. Saya orang yang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, saya dari awal sudah bilang sama Kiai Imad, saya tidak cocok konsep DNA. Karena saya nggak tahu dari siapa DNA-nya itu diambil. Tetapi karena saya berbaik sangka boleh jadi dengan konsep DNA itu bisa memverifikasi suatu nasab, ya terserah. Namun saya tetap berfokus kepada konsep nasab, bukan DNA. Gitu loh. Tapi yang namanya ilmuwan, ilmiah, ya DNA juga tetap harus masuk dalam konsep pengkajian kebenaran gitu teman-teman. Dalam hal ini Kiai Imad sama saya nonsen, non problem. Artinya kalau memang nasab nggak bisa dibuktikan verifikasinya, larinya kepada DNA untuk memverifikasi kebenaran data nasab yang nggak jelas tadi, artinya memperkuat lah. Ya. Nah sekarang rombongan-rombongan yang pada mengaku keturunan Wali Songo, semua punya data, katanya punya manuskrip. Minta supaya mereka semua mau tes DNA. Coba dah. Coba. Hah? Ingin tahu saya. Dari orang-orang yang mengaku keturunan Wali Songo, DNA-nya kemana? Makanya jangan takut Bani Ba'alawi. Jangan takut. Ayo maju tes DNA. Nggak masalah. Kita buktikan kebenaran ini. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Saya pencari kebenaran. Bila mana Ba'alawi benar, saya bela Ba'alawi. Tapi sampai hari ini saya belum menemukan data hujjah untuk memperkuat Bani Ba'alawi.